viral di sosial media kan ada lagu Lyodra Betul. yang pas adegan itu Iya. kan. Itu memang udah di skripnya kayak gitu Oh, enggak, atau enggak, formalitas kayak gitu sih? Spontanitas gitu. Sejak di skrip kita tahu kalau di situ kita akan taruh satu lagu romance yang terkenal, yang sangat dramatis, yang pokoknya setelah nonton film itu orang akan denger lagu itu dengan makna yang berbeda gitu. Cita-cita itu udah ada sejak skrip, tapi kita belum tahu lagu apa. Karena untuk ya kan konsep setiap film beda cerita dengan karakter yang sama ini kan kita terinspirasi dari Warkop kan. Warkop setiap film mereka bikin cerita baru dengan karakter yang sama, tapi tidak sequel, tidak spin-off gitu. Jadi karena kita terinspirasi itu kita juga mau bikin semacam tribute untuk Warkop. Kan Warkop ada Warkop Girls-nya tuh. Eva Arnas terus. Nah kita pengen Tisa Biani tuh jadi itu gitu. Tentunya karena eranya tahun sekarang tentunya tidak ada seksualitas di dalamnya, tidak seperti film-film Warkop dulu di beda era ya gitu. Jadi Halo Sobat iNews dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung bisa menjumpai Anda di edisi perdana. Ngomongin soal apa sih yang mau diangkat sama Deep Talk di hari ini ataupun di kesempatan kali ini, kita bakal ngomongin soal film yang katanya terlaris sepanjang masa, yang penontonnya hampir 11 juta. Kita udah bareng sama salah satu produsernya, orang di balik layarnya, ada orang yang paling kaya, Ko Ernest Prakasa. Apa kabar Ko Ernest? baik, saya baik. Cuma tadi saya kaget juga episode perdana, oh beban sekali ya. Karena saya pikir, oh ini baru episode perdana ya. Episode perdana. Beban sekali ya. Apa kabar Ko Ernest? Baik sekali. Dengan hampir 11 juta penonton, Iya. apa yang berubah dari Ko Ernest? Yang berubah adalah sekarang sering dipanggil orang kaya aja. Gitu. Kemarin juga ke podcast sebelah gitu. Halo orang kaya gitu. Jadi ya belum biasa saya. Beban apa gimana sih kok? Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja. Tapi kok kalau misalnya kita ngomongin soal film Agak Lain 2 yang hampir 11 juta penonton, sebenarnya itu udah menjadi, udah target kayak gitu, udah sesuai dengan ekspektasi atau itu di luar ekspektasi sih kok? Menurut Sam gimana? Loh, kok balik nanya? Kan aku pengen tahu. Aku kan pengen tahu Ya kan kalau misalnya pendapatmu. Agak Lain 1 kan kalau nggak salah 9,1 Betul, juta ya? betul. Udah ditarget gak sih? Kayaknya bisa nih dengan Agak Lain 2 bisa segitu. Enggak. Kita merasa 9,1 juta pencapaian film pertama itu sesuatu yang apa ya? Keajaiban lah mungkin ya. Karena kita merasa kok bisa gitu. Sementara mungkin film-film komedi lain punya rekor di sekitar 5-6 juta. Kita menargetkan mungkin bisa 1-2 juta untuk sebuah IP baru ya di podcast Agak Lain ini, dan belum terlalu common untuk podcast difilmkan juga kan. Jadi kita merasa 1-2 juta tuh udah gede gitu. Jadi ternyata 9 juta buat kita sangat di luar dugaan dan tidak percaya kalau itu bisa terulang. Jadi kita pikir angka ini absurd lah, mungkin bisa terjadi 5-10 tahun lagi gitu. Jadi pas mau rilis film yang kedua kita merasa ya ampun ini bisa setengahnya aja kita udah bersyukur sekali gitu. Jadi sangat-sangat nggak pernah masang target yang kayak gini sih sejujurnya gitu. Jadi kalau misalnya awal-awal bikin 1-2 juta itu udah oke. Film yang pertama ya, iya sangat lah. Bisa. Kalau yang keduanya? Kalau yang keduanya ya itu kita berharap dengan film pertama 9 juta, semoga yang kedua bisa setengahnya aja, itu udah sukses besar buat kita gitu. Oke, Ko Ernest, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal Agak Lain 1 dan juga Agak Lain 2, ini kan pasti akan jadi pembanding. Cuma kalau misalnya ngomongin soal Agak Lain 1 dan 2 kan beda gitu kan. Secara yang pertamanya itu konsepnya lebih ke komedi ya, kalau nggak salah yang di... Ada horornya, Ada kalau yang horornya. kedua agak ada misteri atau detektifnya gitu. Itu konsep kreatifnya dipikirin berapa lama kok? Sebenarnya sejak kita Agak Lain pertama itu sukses, kita udah mikirin yang kedua ini jangan sampai berbau-bau horor lagi. Karena kalau sudah 2 kali, maka menjadi pola. Maka ketiga kali orang kan berekspektasi hal yang sama. Justru film kedua ini krusial sekali untuk membangun polanya film Agak Lain itu seperti apa. Jadi kalau sampai yang kedua kita horor lagi, orang akan, berarti Agak Lain itu horor komedi. Maka yang ketiga orang akan berekspektasi ke sana. Jadi kita mencoba untuk mencari sesuatu yang beda untuk Agak Lain 2. Setelah brainstorm muncullah ide itu komedi investigasi, ada elemen whodunit di situ, ada elemen mencari-cari siapa sih penjahat sesungguhnya gitu. Jadi itu sebuah konsep yang memang dengan sadar kita ambil, jangan sampai kita mengulang konsep di film sebelumnya gitu. Kalau ngomongin soal Agak Lain 2, set yang dipilih kan Panti Jompo, Yes.
Kenapa milih untuk itu? Dan ide itu terciptanya gimana sih kok? Panti Jompo itu kebetulan aku memang pernah punya ide film soal Panti Jompo long time ago, tapi belum pernah terlaksana. Jadi pas kita sesi brainstorming, aku yang lempar ide gimana kalau penyelidikannya terjadinya di Panti Jompo, karena aku merasa di sana ada banyak potensi untuk memunculkan drama dan komedi gitu. Terus Aco merasa itu juga ide yang menarik, anak-anak Aga lain juga suka, jadi akhirnya kita bawa ke arah sana gitu. Oke, kok tapi kalau misalnya yang jadi viral di sosial media kan ada lagu Lyodra Betul. yang pas adegan itu Iya. kan. Itu memang udah di skripnya kayak gitu Oh, itu enggak, atau formalitas kayak gitu sih? Sejak Spontanitas gitu. sejak di skrip kita tahu kalau di situ kita akan taruh satu lagu romance yang terkenal, yang sangat dramatis, yang pokoknya setelah nonton film itu orang akan denger lagu itu dengan makna yang berbeda gitu. Cita-cita itu udah ada sejak skrip, tapi kita belum tahu lagu apa. Jadi sempat nyoba berbagai lagu tuh, sempat nyoba Afgan, sempat nyoba Rosa, sempat nyoba segala. Kita nyari-nyari lagu sampai ketemulah si lagu Lyodra ini gitu, dan kita sama-sama merasa ini lagu yang paling pas untuk dijadikan mengenhance dramatisnya momen itu gitu. Kenapa akhirnya lagu Lyodra? Ya itu ketika kita duduk sama, tentunya kita punya music director slash composer ya yang bikinin musik buat film ini. Dia, aku, Aco, kita diskusi, kita bikin shortlist lah, kita dari lempar terus kita kerucutkan jadi beberapa lagu. Dari situ kita coba pasang satu-satu lagunya, kita pasang, tuh kita bikin jadi klip, terus kita discuss di grup satu sama lain. Yang ini voting yang mana, lu voting lagu yang mana gitu. Akhirnya kita sepakat yang terbaik dan paling dramatis itu ya lagu itu. Oke, Ko Ernest, kalau ngomongin soal Agaland 2, scene yang juga jadi perbincangan kan yang soal jadi apa ya, ustadz kalau nggak salah ya? Iya, Atau itu. iya. Itu juga memang sudah dipikirkan dari Iya, itu udah ada dari skenario. Tentunya scene-scene seperti itu kan butuh sangat kehati-hatian ya, butuh kehati-hatian. Kebetulan sutradara kita jebolan pesantren juga, jadi dia juga sangat dia lebih paham jauh daripada saya pastinya gitu, karena saya bukan muslim. Jadi saya percayakan penuh merangkai scene ini sama Aco itu sebagai sutradara dan penulis. Sebagai seorang muslim juga, dia yang tahu bagaimana merangkai adegan tersebut gitu. Jadi kalau dia bilang aman ya saya percaya gitu. Kebetulan partner saya produser di Imaginary, Dipa juga muslim juga. Jadi kalau misalnya mereka merasa oke, ya mereka yang lebih paham gitu. Saya ngikut aja gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal Agaland 2 dengan kesuksesannya kayak gitu kan. Sebenarnya apa sih poin yang mau disampaikan lewat si film Agaland 2 ini kok? Sebenarnya sih kita sih nggak pernah punya cita-cita yang terlalu muluk-muluk ya. Kita cuma pengen bikin orang ketawa, itu aja. Dari film pertama juga, film Agalain itu adalah film yang kita bikin dengan kecintaan kita terhadap komedi. Stand up comedian itu kan kebahagiaan terbesarnya bikin orang ketawa di panggung kan. Itu bagian paling membahagiakan dari profesi kita. Naik ke panggung, bikin orang ketawa. Itu yang paling menyenangkan gitu. Jadi itu kita bawa ke layar lebar. Tentunya ketika penonton ketawa ya kita mendapatkan kebahagiaan yang mirip-mirip lah kayak kita lagi stand up di panggung gitu. Ya sebenarnya cita-cita sesimpel itu. Kita pengen menghibur orang Indonesia, pengen orang 2 jam sejenak melupakan masalah di dunia nyata, ketawa dulu di bioskop, semoga keluar moodnya sedikit membaik, lebih siap menghadapi masalah-masalah di luaran sana gitu. Nah, Agaland 2 kan udah sukses, hampir 11 juta penonton kok. Agaland 3 bakal ada? Agaland 3, pokoknya Agaland itu selama kita masih suka bikinnya, penonton masih suka nontonnya, ya kita terusin aja gitu. Jadi kita nggak ada alasan untuk berhenti, karena kita toh dari awal udah mikir setiap film adalah cerita baru. Nanti kita yang ketiga kita bikin lagi cerita baru lagi. Jadi apakah akan ada? Tentu kita berencana untuk bikin. Kalau misalnya nanti penontonnya mulai bosan atau sebaliknya kitanya sendiri yang mulai bosan, ya mungkin kita berhenti gitu. Oke, untuk di Agaland 1 dan 2 kan pemainnya sama ya kok ya, kurang lebih yang utamanya. Mereka berempat aja sih plus Tisa yang sama, Tisa Biani. Iya. Di luar itu kita memang berencana untuk ya kan konsep setiap film beda cerita dengan karakter yang sama ini kan kita terinspirasi dari Warkop kan. Warkop setiap film mereka bikin cerita baru dengan karakter yang sama, tapi tidak sequel
tidak spin-off gitu. Jadi karena kita terinspirasi situ, kita juga mau bikin semacam tribute untuk Warkop. Kan Warkop ada Warkop Girls-nya tuh. Eva Arnas terus. Nah, kita pengen Tisa Biani tuh jadi itu gitu. Tentunya karena eranya tahun sekarang, tentunya tidak ada seksualitas di dalamnya, tidak seperti film-film Warkop dulu di beda era ya gitu. Jadi tapi sebagai sosok aktor perempuan yang lucu dan jago komedi, jago drama dan selalu mendampingi abang-abang berempat itu, kita sih happy banget punya Tisa Biani. Jadi di luar itu kita konsepnya memang sisanya selalu kita rotasi. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain juga menjadi bagian dari keluarga besar Aga Lain gitu. Berarti kalau 5 pemeran utamanya ini akan lanjut di Aga Lain 3? Iya, yang udah 100% kan yang 4. Iya. Tisa ya mungkin ikut lagi kalau dia masih mau, kita sih happy-happy aja lihat Tisa. Nah, yang lainnya pasti kita akan berusaha untuk refresh sih. Kita akan, bahkan komedian-komediannya pun, yang film pertama kan ada Ari Kriting, Mamat, Pras Teguh. Di yang kedua juga kita ganti, ada Buas Sartika, Priska Barusegu. Jadi kita memang pengen rolling sih. Emang pengen rolling kayak Iya. gitu. Cuma kalau misalnya kita ngomongin soal kesuksesan Aga Lain 2, pasti kan orang semisal ada Aga Lain 3 gitu kok, pasti kan akan ekspektasi lebih besar lagi. Sebenarnya sama aja sih ketika kita mau bikin Aga Lain 2 juga kita merasakan beban itu kan. Kayak 9 juta kurang beban apa gitu. Tapi akhirnya fokus kita kan kita mentwist ekspektasi atau beban atau pressure itu kita twist jadi sesuatu yang sebenarnya positif. Jadi membuat kita nggak males gitu. Membuat kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat serius. Karena bebannya berat, pertaruhannya besar, ekspektasi orang tinggi. Dan kita hanya bisa menjawab itu dengan satu cara, dengan menghasilkan karya yang bisa memenuhi ekspektasi orang yang, which is setelah 2 film ekspektasi semakin naik lagi, jadi susah. Tapi ya we'll try our best lah gitu. Oke, Ko Ernest tadi nyinggung soal karya, tapi kalau misalnya ngomongin soal karya, Ko Ernest kan bisa dibilang sutradara, produser, main juga. Tapi dari ketiga itu yang ngebuat Ko Ernest kayak, oh ini gue banget nih. Itu yang mana kok? Produser sama sutradara sih sebenarnya sama-sama menyenangkan. Ini di luar aspek finansial ya. Yes. Kalau dari segi pekerjaan. Kalau dari pekerjaan, penulis dan sutradara sama produser itu sangat berbeda. Tapi dua-duanya tuh punya sisi kesenangannya yang sangat berbeda juga. Menjadi produser tuh seneng banget ngelihat bagaimana sebuah ide yang lahir dari obrolan kayak gini bisa kita kawal, kita nurture sampai tayang gitu. Itu kan sesuatu yang ajaib gitu menurutku. Orang dari lempar ide, ngobrol-ngobrol doang, bisa jadi film, bisa dicintai penonton, itu sesuatu yang indah sekali. Itu dari sisi produser. Tapi kalau dari sisi sutradara, kerinduan untuk menulis cerita sendiri, kemudian mengarahkan pemain sesuai dengan konsep yang kita mau, bikin dunia kita sendiri, itu juga sesuatu yang menarik dan itu tidak terpenuhi ketika menjadi produser. Jadi sih pengennya sih dua-duanya bisa berjalan gitu. Nah, Ko Ernest kan dikenal sebagai orang yang punya idealisme tinggi kayak gitu. Saat jadi produser, tadi kan sempat disinggung nggak bisa memenuhi, kalau misalnya jadi produser tuh nggak bisa, yang gue mau tuh nggak bisa keluar kayak gitu kan. Itu gimana caranya kok? Kalau Imaginary pengennya konsepnya kalau kita kerjasama sama satu sutradara, kalau kita udah memilih sutradara tersebut, berarti kita harus percaya sama yang bersangkutan gitu. Tidak selalu semua keputusannya terbukti ternyata berhasil secara komersial, belum tentu juga gitu. Film-film kita juga ada yang tidak berhasil secara komersial. Tapi buat kita ketika kita bekerja dengan seorang sutradara, itu berarti kita harus percaya penuh sama beliau. Kenapa? Karena kalau enggak, kalau misalnya aku sebagai produser yang juga latar belakangnya sutradara nih, kerjasama sama sutradara baru lah katakan. Terus aku yang enggak gitu, gini loh, jangan begitu, udah lu ikutin gua aja lah misalnya gitu. Nanti filmnya akan jadi homogen gitu, filmnya akan jadi filmnya Ernest tanda kutip, akan ada ciri aku yang nempel ke situ gitu. Jadi justru dengan melepaskan itu, dengan berusaha memberikan ruang seluas-luasnya buat sutradara, bisa lahir karya-karya seperti Jatuh Cinta Seperti Film-Film, Ngeri-Ngeri Sedap, Kakak Bos, Tinggal Meninggal, yang satu dengan yang lain tuh punya warna yang buat kami membanggakan gitu. Bisa punya film yang beda-beda gitu, ada yang gini, ada yang gitu, itu buat kita sesuatu yang terlepas dari pencapaiannya di box office, tapi buat kita itu adalah prestasi tersendiri, bisa punya film yang beragam dan itu membanggakan gitu. Oke, Ko Ernest, kalau ngomongin sekarang kan udah jadi produser, sutradara, main film juga, tapi kita flashback jauh ke sebelum itu,
Ko Ernest kan dikenal sebagai komika kayak gitu. Kalau akhirnya awalnya tuh gimana sih kok dari komika akhirnya terjun ke perfilman kayak gitu? Kan seperti halnya di industri yang sudah matang seperti Amerika atau Eropa juga, komika itu memang banyak yang akhirnya jadi aktor, Oke. aktor komedi. Di Indonesia juga begitu, ketika komedian-komedian panggung ini namanya mulai dikenal, maka step berikutnya adalah televisi dan film gitu. Itu yang terjadi sama aku juga, mulai main film sebagai aktor, kemudian aku nulis buku, judulnya Ngenes, buku komedi. Nah bukunya itu diadaptasi ke layar lebar dan ketika diadaptasi aku ditawarin jadi sutradaranya. Jadi dari situ shifting dari aktor jadi sutradara gitu 2015. Awalnya dari situ. Akhirnya lebih cinta yang mana kok? Akhirnya jatuh cinta dengan profesi sutradara karena ternyata ketika aku bikin film kedua terutama ya Cek Toko Sebelah tuh baru sadar gitu betapa sebuah film itu bisa mengubah banyak hal. Ternyata film drama komedi itu bukan cuman bikin ketawa atau haru tapi bisa mengubah perspektif orang tentang kehidupan, mengubah perspektif orang tentang sikap satu sama lain dalam anggota keluarga. Orang jadi lebih bisa memahami dalam konteks Cek Toko Sebelah ya, bapak dan dua anak cowok gitu, ego semua gitu. Jadi lebih bisa memahami melalui film itu sedikit banyak, oh mungkin ini kali yang bokap gua rasain ya makanya dia kayak gitu, atau oh mungkin ini kali ya kenapa adik gua tuh kayak gitu mikirnya ke gua atau apa gitu. Jadi banyak mendapatkan feedback semacam itu dan itu membukakan pandanganku, oh ternyata film tuh bisa dalam banget ya, bukan cuman sekedar ditonton ketawa keluar beres gitu. Ternyata bisa jadi perenungan. Nah itu yang bikin titik balik untuk oke kayaknya karir ini menarik sih untuk ditekuni gitu. Oke, karena kalau di film-filmnya kan selalu drama komedi ya, Ya hampir seluruhnya hampir ya. seluruhnya. Kenapa akhirnya hampir seluruh filmnya ngambil apa genrenya itu? Apakah supaya juga latar belakang dari stand up komedinya juga semakin kuat dikenal orang apa gimana sih kok? Sebenarnya playing to my strength gitu, kayak kekuatan utamaku adalah komedi. Sebelum aku bikin film aku komedian, maka kekuatan utamaku adalah komedi. Maka ketika aku bikin film, aku pengen si kekuatan utama ini tidak sia-sia. Itulah kenapa komedi. Tapi tidak serta-merta harus mematok harus selalu komedi. Buktinya film berikutnya aku mau bikin itu action gitu. Oke. Mungkin kita baru berproses tahun depan, tapi dari sekarang naskahnya sudah mulai dikembangkan. Kita juga udah announce proyeknya di JAF Jogja kemarin, judulnya Bandits of Batavia, adaptasi dari komik action. Jadi mungkin akan mencoba sesuatu yang baru dan sangat berbeda dari yang sebelumnya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.